Detektif Nanda sudah mendapatkan kasus yang harus kita jawab. Tapi agak membuat Kak Nanda itu menjadi sedikit bingung. Karena kalian belum tahu nih pertanyaannya apa, gimana kalau kita langsung lihat aja pertanyaannya berikut ini. Halo Detektif Nanda dan agen-agen Superbox semua. Perkenalkan, nama saya Gabrian dari Abalov Kates di Jakarta Utara. Gabrian mau nanya, apa sih artinya rendah hati? Lalu apa yang terjadi jika kita tidak rendah hati? Dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang rendah hati? Tolong dijawab ya. Makasih detektif dan teman-teman semua. Dah. Kan banyak banget pertanyaannya. Aduh, detektif Nanda bingung banget gimana cara jawabnya. Kita harus segera. Oke, kita langsung aja berpetualang. Gimana ya? Hai Agen Nanda. Hai Gizmo. Halo agen-agen Superbox. Apa kabar? Gizmo luar biasa. Wah, keren banget. Hari ini ada Gizmo. Pasti dia akan membantu kita nih, agen-agen. Jadi, Gizmo kamu mau bantuin kita nggak? Ada apa Detektif Nanda? Sepertinya sedang kebingungan. Iya nih, aku lagi bingung banget. Jadi ada yang bertanya apa arti rendah hati. Terus kita dapat clue-nya cermin yang disilang, balon, sama gambar ini. Cermin. Aku tahu tentang cermin. Menurut mesin pencarianku, orang-orang di Anatolia, Turki modern membuat cermin pertama dari tanah dan tambahan ornamen obsidian atau kaca vulkanik sekitar 8.000 tahun yang lalu. Cermin yang terbuat dari tembaga yang dipoles kemudian muncul pertama kali di Mesopotamia dan Mesir dari 4.000 hingga 3.000 sebelum Masehi. Cermin digunakan untuk melihat bayangan kita. Dengan cermin, kita bisa memandang diri kita dan mengkoreksi diri kita. Tapi bisa jadi salah satu alat untuk menyombongkan diri, membanggakan diri secara berlebihan, dan memandang orang lain tidak sebaik kita. Oh iya ya, bener juga. Terus ada tanda silangnya pula. Itu artinya kan dilarang. Kalau memandang diri dan mengkoreksi diri, itu kan hal yang bagus. Jadi bukan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau menyombongkan diri, membanggakan diri secara berlebihan, dan memandang orang lain tidak sebaik kita, itu yang dilarang, itu yang salah. Oh, jadi rendah hati itu adalah sikap seseorang yang tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri secara berlebihan, dan memandang orang lain lebih penting dari kita. Wah,
Terima kasih ya Gismo karena sudah membantu kita untuk menjawab clue yang pertama. Jadi kita tahu deh arti dari rendah hati. Selanjutnya kita akan mencari arti dari 2 clue selanjutnya. Jadi terima kasih ya Gismo sudah membantu kami. Sama-sama Detektif Nanda dan Agent Superbook. Selamat mencari jawaban selanjutnya. Dadah! Dadah! Halo Profesor Rena, Halo lagi. Detektif Nanda, selamat datang kembali di aku. Sekarang mau tanya apa nih? Ada apa nih? Aduh, aku bingung banget nih. Aku dapat 3 pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama aku dapat. Pertanyaan itu adalah apa arti dari rendah hati? Rendah hati itu adalah sikap seseorang yang tidak membanggakan diri sendiri secara berlebihan dan mau memandang orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Nah, sekarang aku harus jawab pertanyaan kedua nih. Apa yang terjadi jika kita tidak mau rendah hati? Tapi cluenya adalah ini, balon. Balon. Kebetulan aku ada balon yang belum ditiup. Nih, balon tuh biasanya kita apain sih? Tiup dong. Betul. Oke, sekarang kita coba tiup balonnya ya. Kita gak akan bikin balon ini meledak kalau kita lepasin angin yang di dalamnya. Iya. Tuh, jadinya aman kan? Tapi kalau kita terus meniup balon ini, apa nih yang akan terjadi? Kita lihat. Dia meledak. Kaget ya? Kenceng banget. Nah, jadi aku bisa tarik kesimpulan nih dari balon ini, bahwa balon ini tuh seperti hidup kita, kan? Ketika kita punya nilai yang bagus, ketika kita punya mainan yang lucu yang bagus, atau kita punya uang yang banyak, tuh misalkan kita punya rumah yang besar dan indah, atau HP yang mahal dan bagus, hidup kita itu akan seperti balon yang pertama tadi, aman-aman aja kan? Tapi kalau kita terus membanggakan diri kita, terus kita memandang rendah orang lain, semakin lama semakin besar dan dar. Semua kesombongan itu akan menghancurkan hidup kita. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan membanggakan diri kita, terus-terusan kita sombong, merendahkan orang lain, itu jatuhnya jadi sombong dan akan menghancurkan diri kita. Makanya kita harus rendah hati. Iya. Oh, wow. Karena kesombongan itu bisa membuat kita jadi nggak peduli sama dosa ya Kak. Kita jadi nggak mau bertobat dari dosa, dan dengan kesombongan kita pasti berpikir kalau kita udah nggak butuh Tuhan dan orang lain. Betul banget. Makanya supaya kita gak menghancurkan hidup kita nih, kita harus melepaskan angin atau kita melepaskan semua kebanggaan kita dengan cara rendah hati. Sekarang aku ngerti banget. Kita itu akan hancur kalau kita menjadi sombong karena Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Betul banget. Karena di Alkitab itu juga ada ayat yang bilang kayak gitu. Ayatnya tuh ada di Amsal 16. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau versi yang mudahnya itu dibaca jadi kayak gini nih. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Gimana kalau kita ingat terus sama ayat ini, kita hafalin aja Profesor? Boleh kita hafalin? Ayo, ya semuanya kita mau hafalin ayat ini, kita mau bangkit berdiri. Siap ya, kita bacanya yang mudah dipahami aja ya Kak? Oke, siap ya, 1, 2, 3. Amsal 16. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Oke, sekali lagi ya Kak Rena. Siap ya, 1, 2, 3. Amsal 16. Semua orang sombong dibenci Tuhan.
Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Wah, seneng banget. Aku bisa menemukan arti dari clue yang kedua. Terima kasih ya, Profesor Rena. Sama-sama. Sekarang aku mau cari jawaban dari clue yang terakhir. Oke, Kalau gitu aku semangat sama detektif. Agent kita mau pamit. Bye-bye, semangat.